sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti jadi bukti, haleluya, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semuanya. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Yesus. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan. Mari seluruh jemaat Tuhan, tetap Engkau bangkit berdiri dan mengangkat pujian kepada Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu. Mungkin beberapa hari ini engkau lemah, tidak lagi pujian, padahal engkau di rumah. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya memuji, menyembah Tuhan. Biar rohmu kembali dibangkitkan. Angkat suaramu. Mari semuanya. Semuanya. Haleluya. Setiap kami merindukan kuasa-Mu, setiap kami merindukan hadirat-Mu. Oh, jamah kami. Ya Rabba, Rabba ya Rese, Hera Rabba, Rabba ya Rese, Rabbo. Siandara Rabba karada da senak karana heda batama ya Rese, Rabbo. Terus menyembah. Kami tak arti tanpa-Mu Tuhan. Kami tak berarti tanpa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Biarlah setiap hati kami Tuhan, kami bangga, kami kagum akan Yesus. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Kami kuat, kami sehat hari ini semua karena kehebatan-Mu saja.
Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, Raja di atas segala raja. Yang dimana Engkau mati dan bangkit. Dan hari ini Tuhan Yesus kami mengalami kemenangan. Sebab Engkau hidup dalam hidup kami. Engkau tidak mati tetapi Engkau sudah bangkit. Sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Berulang-ulang Kau sampaikan kepada kami melalui firman Allah. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kami merayakan kemenangan bersama Yesus. Oleh karena itu Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sabda. Berkati setiap kami semuanya. Berkati yang tua maupun muda, yang kecil maupun besar. Kami semua sama-sama diberkati. Tidak ada yang terlewatkan pada pagi hari ini. Semuanya dilawat melalui kebenaran firman Allah. Oleh karena itu kami siapkan hidup dan bencana hati kami. Kami siapkan seluruh hidup kami Tuhan. Bersama dengan keluarga kami. Menerima dan menyambut kebenaran firman Allah. Kami siap menerimanya. Di dalam satu nama, itu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Silakan duduk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, masing-masing silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, persiapkan diri Anda dengan baik supaya Anda fokus konsentrasi bersekutu dengan Tuhan, fokus konsentrasi mendengarkan sabda Tuhan. Karena hari-hari ini saya mau katakan kepada Anda, kita harus benar-benar fokus kepada firman Allah. Di tengah-tengah perjalanan yang tidak tahu kita kapan ujungnya, yang begitu mungkin suasana yang tidak seperti apa yang kita harapkan, kita butuh firman, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang mengganggu Anda, telepon Anda, jangan sampai ada yang mengganggu. Saya berharap tidak ada yang lagi ibadah, angkat-angkat telepon. Jangan ada yang mondar-mandir ke sana kemari yang di rumah, walaupun ada di rumah. Jangan ada yang mondar-mandir, jangan ada yang lari-lari, tetapi Anda fokus. Jangan juga ada yang cuci piring. Nah itu ya. Ya, jangan ada lagi yang masak. Fokus semuanya, kita konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu harus fokus, bilang begitu ya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, hari ini adalah hari Paskah di mana kita mengalami kemenangan. Katakan kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya berikan tema hari ini adalah kepada kita semuanya. Karena Yesus yang mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, digenapi firman Allah, maka kita mengalami kemenangan. Oleh karena itu saudara yang kasih, saya bawakan tema kepada kita semuanya pada hari ini adalah aku pasti menang. Haleluya. Aku pasti menang. Katakan bersama-sama yang ada di rumah, yang dimanapun Anda berada, katakan begini, aku pasti menang. Haleluya. Kalau ada di sebelah kiri kananmu atau istrimu, katakan, mama, papi pasti menang. Bilang begitu ya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Satu ayat kebenaran firman Tuhan di mana Yesus sudah berulang-ulang sebelum kejadian ini. Yesus sudah berulang-ulang sampaikan, tetapi penggenapan itu terjadi dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kompak 3, 2, 1. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sekali lagi ayo kita baca bersama-sama. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudaraku yang kekasih, ada kalimat yang sangat menarik, dua kata di sana, dikatakan begini, sebab ia telah bangkit. Baru yang kedua dikatakan, sama seperti yang telah dikatakan. Kalau Anda rutin membaca firman Tuhan, kalau Anda rutin membaca kitab suci, maka Anda akan menemukan berulang-ulang kali Yesus berkata, aku akan dianiaya, aku akan disalibkan, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku, berulang-ulang Yesus sampaikan kepada kita semuanya melalui firman Allah. Dan di dalam kitab Matius, di dalam kitab Injil ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, hal itu digenapi. Makanya selalu saya bilang kepada Anda,
Jangan lagi Anda tidak menghargai firman Tuhan. Jangan lagi Anda tidak acut terhadap firman Tuhan. Jangan lagi Anda sembarangan terhadap firman Tuhan. Jangan lagi sampai Anda tidak menghargai firman Allah. Cintailah firman itu, senangilah firman itu, karena firman itu hidup. Dan apa yang difirmankan itu semuanya digenapi. Dan khususnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, berbicara kebangkitan itu pun digenapi. Dalam kebangkitan itu Yesus mengalami kemenangan. Katakan bersama-sama, kemenangan. Oleh karena itu pula Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, Yesus mengimpartasikan kuasanya kepada Anda dan saya. Ia memberikan rohnya kepada Anda dan saya. Sebab Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi selanjutnya dia berkata, aku tidak pernah membiarkan kamu menjadi yatim piatu, tetapi aku akan memberikan rohku kepadamu, yaitu roh penghibur, yaitu roh kudus. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus bangkit, kita mengalami kemenangan. Kita mengalami kemenangan. Seperti Yesus mengalami kemenangan, Anda dan saya pun, saya yakin dan percaya, kita pasti mengalami kemenangan. Oleh karena itu makanya saya katakan tadi, katakan dalam dirimu, aku pasti menang. Menang dalam apa? Menang dalam segala hal. Menang dalam apa? Menang dalam menjalani perjalanan hidup ini. Menang dalam apa? Menang dalam situasi yang tidak seperti apa yang kau harapkan dalam hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita bisa menang di dalam menjalani hidup ini? Bagaimana kita bisa menang di dalam menjalani hidup dalam situasi yang seperti ini? Yang dimana orang-orang takut keluar rumah, khawatir terlalu berlebihan, merasa mungkin sudah sulit untuk menjalani perjalanan hidupnya. Bahkan Bapak Ibu khawatir ini terlalu menjadi akut dalam hidupnya. Makanya hari ini saya sampaikan kepada Anda, dengarkan baik-baik. Yesus sudah menjalani hidupnya dan ia mengalami kemenangan dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini engkau pastikan dirimu juga mengalami kemenangan seperti Yesus juga mengalami kemenangan. Bagaimana kita bisa menang dalam situasi seperti ini? Bagaimana kita bisa menang dalam menjalani hidup di hari-hari yang sangat sulit ini? Bagaimana kita bisa menang dalam menjalani kerikil-kerikil tajam hari-hari ini? Bagaimana kita bisa menang dalam menjalani hidup di dalam goncangan-goncangan yang sangat mengerikan dan menakutkan hari-hari ini? Maka yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, apa yang Yesus lakukan sehingga ia mengalami kemenangan? Kita buka bersama-sama Filipi 2 ayat yang ke-8. Apa yang Yesus lakukan ketika ia menjalani hidup proses yang begitu mengerikan, sampai pada titik puncaknya ia mengalami kemenangan? Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa kesimpulan dari ayat ini Bapak Ibu? Mengapa Yesus mengalami kemenangan? Hanya satu kata. Yesus belajar apa? Taat. Hanya satu kata. Mengapa Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang kita sembah hari ini, ia mengalami kemenangan? Hanya satu kata saya sampaikan kepada Anda. Poin yang pertama adalah karena Yesus taat. Katakan sebelah kiri kananmu,
Ma harus taat. Kalau suamimu, papa harus taat. Tapi jangan kencang-kencang mukulnya, nanti berkelahi Anda di situ lagi. Kan gitu ya. Harus belajar taat. Ketaatan bukanlah hal yang mudah dilakukan, tapi hanya sekedar mudah diucapkan. Ketaatan ini tidak mudah Bapak Ibu. Ketika Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi hari-hari hidupnya, dia tahu bukan hal yang mudah untuk belajar taat. Dia tahu rasanya dipaku itu tidak enak. Dia tahu rasanya mahkota duri itu tidak enak. Dia tahu rasanya cambukan yang bertubi-tubi itu tidak gampang. Dia tahu rasanya ditombak lambungnya itu bukan hal yang mudah. Makanya ketika dia di Taman Getsemani berdoa, Bapak Ibu, Alkitab mencatat apa? Peluhnya serasa mau pecah. Bintik apa namanya di sini nih? Hah? Pori-pori itu mengeluarkan darah. Kenapa? Yesus di sana berbicara sebagai manusia. Ia pun sulit menghadapi situasi yang sangat mengerikan, situasi yang sangat menyakitkan, situasi yang tidak diharapkannya. Tapi itu harus dilakukan. Makanya Alkitab mencatat, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seluruh jemaat Tuhan, pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kamu lebih taat kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada mamonmu? Biasanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda masih punya apa-apa, sulit untuk taat. Kalau tidak punya apa-apa, biasanya mau belajar taat. Tapi Yesus yang maha kaya, Yesus yang maha agung, dia belajar taat. Selalu saya katakan, mungkin beberapa tahun yang lalu, saya katakan, jangan tunggu Tuhan hajar kita habis-habisan, baru kita belajar taat. Hari ini saudaraku, dalam suasana yang seperti ini, Tuhan minta ketaatanmu. Ketaatanmu untuk apa? Melakukan firman Allah. Ketaatanmu untuk apa? Untuk berdoa. Ketaatanmu untuk apa? Menyembah Tuhan. Ketaatanmu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang mudah. Tapi Yesus berkata dalam firman Tuhan, ia belajar taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam suasana Paskah hari ini, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam menjalani hidup situasi yang tidak kondusif hari ini? Maka yang pertama, belajarlah engkau taat. Percayalah ketika engkau belajar taat Bapak Ibu Saudaraku, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Belajar taat. Taat bukan hal yang mudah. Saya tidak tahu Anda, kehidupan Anda di rumah seperti apa. Adakah hari-harimu hidup dalam penyembahan? Adakah hari-harimu merenungkan firman Allah? Adakah hari-harimu banyak berdoa? Saya tidak tahu. Tapi hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan ini, belajarlah engkau taat. Belajar engkau taat. Satu momen yang Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Mari ambil ketulusanmu dalam ketaatanmu. Tidak ada yang lihat engkau di sana. Saya tidak lihat engkau. Tetapi saya mau katakan, malaikat melihat Anda dan dia akan sampaikan kepada Bapa, ini loh jemaatmu, ini loh, ini anakmu loh, ini tidak mau taat. Dalam kondisi begini pun dia tidak mau taat. Tetapi saya mau katakan, ingatkan pada pagi hari ini, mari belajar taat. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada saat hari ini adalah, yang kedua, dikatakan begini. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kalau Anda dan saya mau mengalami kemenangan dalam menjalani hidup ini, maka hal yang kedua dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu Saudaraku? Agar kita mengalami kemenangan dalam Tuhan,
agar kita mengalami kemenangan dalam perjalanan hidup masa-masa corona ini, maka yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Anda dan saya adalah tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan keluar dari jalur. Jangan keluar dari apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Jangan keluar, tinggal di dalam Kristus. Alkitab mencatat, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak ibu saudaraku, kalau Anda tinggal dalam Tuhan, maka Anda adalah bagian keluarga daripada Allah. Kalau Anda tinggal dalam Tuhan, maka Anda adalah satu rumah dengan Bapa. Kalau Anda tinggal dalam Tuhan, berarti Anda adalah bagian daripada kerajaan Allah. Kalau Anda dalam Tuhan, berarti Anda bagian daripada keluarga kerajaan Tuhan. Maka ketika Anda meminta sesuatu, masa akan Tuhan tidak akan memberikannya. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Saya satu keluarga, itu istri dan anak-anak saya. Dan ini menjadi bagian keluarga. Kami tinggal dalam satu keluarga, satu mesbah. Ketika anak saya minta sesuatu sama saya, dan yang dia minta itu adalah hal yang wajar, masa akan saya tidak kasih, betul? Betul? Sama halnya dengan Tuhan. Jangan buat hidupmu susah, Pak. Hidup ini sudah susah, jangan lagi buat susah. Hidup ini sudah sulit, jangan lagi kau buat sulit. Yesus selalu menawarkan kepadamu. Yang kedua dikatakan, tinggallah dalam aku. Karena ketika engkau tinggal dalam Dia, apa yang kau minta, dikatakan Alkitab, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak enggak? Enak tidak? Pertanyaan saya adalah, adakah engkau tinggal dalam Tuhan? Artinya saudaraku, adakah engkau mengambil bagian dalam mesbah Allah? Adakah engkau mengambil bagian dalam persekutuan dengan Allah? Adakah engkau dekat dengan Allah? Adakah engkau mengambil bagian dalam peranan bersama dengan Tuhan, dalam pujian penyembahan kepadanya? Supaya Anda menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu. Makanya ketika apapun yang kau hadapi, engkau pasti mengalami kemenangan. Letak masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak di antara Anda dan saya keluar dari lingkarannya Tuhan. Malas berdoa, malas penyembahan, malas persekutuan, malas ibadah, malas merenungkan firman Allah. Secara tidak langsung, Anda sedang mengeluarkan diri Anda dari apa? Bagian daripada keluarga Allah. Akhirnya perjalanan hidupmu capek. Akhirnya engkau merasa takut terlalu berlebihan. Akhirnya kekhawatiranmu pun kekhawatiran yang akut. Itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, agar Anda dan saya mengalami kemenangan, maka yang pertama tadi saya katakan, belajar taat. Yang kedua apa saya katakan? Tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda tinggal dalam Kristus, ketika masa-masa sulitmu, engkau hanya tinggal lapor kepada Bapa. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan, aku perlu hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, beras sudah habis Tuhan. Tuhan, aku minta anakku sembuh Tuhan. Tuhan, aku lagi drop kesehatanku Tuhan. Jangan juga engkau karena sudah tinggal dalam Tuhan, Tuhan jatuhkan uang 5 miliar Tuhan. Itu enggak pas. Itu enggak pas. Jadi mintalah apa saja yang kamu kehendaki, artinya adalah apa yang kau perlukan saat ini. Apa yang kau perlukan saat ini, mintalah, pasti Dia akan memberikannya. Kalau di tengah keluarga Anda, betul-betul anak Anda atau istri Anda atau suami Anda memerlukannya, maka pasti ketika dia minta, Anda kasih. Nangkap parason, ngerti ora? Coba katakan sebelah kiri kananmu, katakan sama dia, ngerti enggak mama bilang begitu? Ya,
Dari tadi dijelasin tidak ngerti-ngerti bilang begitu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah belajar taat untuk kita mengalami kemenangan. Dalam masa-masa corona ini Bapak Ibu, percayalah ketika engkau belajar taat, engkau mampu lalui masa-masa corona ini. Yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi ketika engkau belajar taat, engkau menjadi pemenang dalam masa-masa corona ini. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu tadi katakan adalah tinggallah dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus, engkau pasti mengalami kemenangan. Engkau pasti mengalami kemenangan. Jadi yang pertama adalah belajar taat. Yang kedua tinggal dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Alkitab mencatat demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika engkau taat, yang kedua ketika engkau tinggal dalam Dia, dan ketiga ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka Alkitab mencatat kepada kita semuanya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan wow. Dahsyat enggak? Jadi ketika engkau memperkatakan firman Allah, perjalanan hidupmu akan berhasil. Artinya masa-masa corona ini akan mampu engkau lewati. Bahkan Alkitab mencatat engkau akan beruntung. Halo? Anda dan saya akan beruntung. Jangan katakan masa corona ini sial. Bukan. Masa-masa corona ini, katakan masa-masa corona ini aku pasti beruntung. Perjalanan hidupku pasti berhasil. Aku pasti pemenang dan aku bisa melalui semua masa-masa sukar, masa-masa sulit ini. Asalkan apa yang pertama? Takut. Yang pertama taat. Yang kedua apa? Tinggal dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu sering kasih adalah perkatakan firman Tuhan. Percayalah, ketika Yesus dalam masa-masa sulit, ketika Yesus masa-masa sukar, dia memperkatakan apa? Firman. Ketika ia dicobai di padang gurun, dia memperkatakan apa? Firman. Yesus Bapak Ibu ketika masa-masa pencobaan, ia selalu memperkatakan firman. Jangan Anda dan saya ketika masa-masa sulit seperti ini memperkatakan film India. Wih, bagus loh. Filmnya Sarul Khan. Wih, bagus loh sinetronnya. Film India itu sekarang saya sudah episode 787. Tuh. Yang kau perkatakan apa, Bu? Yang kau perkatakan hanya masalah corona. Hari ini belajar memperkatakan firman Allah. Amin. Kalau engkau merasa takut, engkau merasa bimbang, engkau merasa ragu, perkatakan firman. Angkat pujian. Seperti lagu berkata, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala corona. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala corona. Haleluya, ku menang. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga ada di rumah, boleh Anda ikutin lagu ini. Ganti kata, apa kalimatnya tadi pertama di situ? Atas segala setan menjadi setan ganti menjadi corona. Oke? Tangkap semuanya? Ayo. Agar imanmu bangkit hari ini. Ayo pujian, angkat musik. Menang bersama Yesus Tuhan.
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala corona. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala corona. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala corona. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, amin. Masih engkau takut? Katakan sebelah kiri kananmu, kamu pasti menang. Amin. Haleluya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam perjalanan hidup ini, yang kedua apa? Tinggal dalam Kristus. Yang ketiga agar kita bisa menang, yang ketiga apa? Perkatakan firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Katakan bersama-sama, ini yang terakhir, bilang begitu. Haleluya. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian kepada kita semuanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan lagi menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku yang keempat adalah hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Artinya adalah jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Alkitab mencatat setelah Musa mati, maka Yosua yang menggantikan posisi sebagai seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel. Anda sudah tahu Bapak Ibu, bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang susah dibilangin. Sementara Yosua usianya masih muda. Dia akan memimpin generasi-generasi yang tua. Dia akan memimpin generasi-generasi yang keras kepala. Itu gampang enggak? Gampang enggak? Belum lagi dia akan menghadapi masa-masa sulit, masa-masa peperangan. Maka Alkitab mencatat kepada Yosua, firman Allah berkata kepada Yosua hari ini kepada kita semuanya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, hai umatku, hai bangsaku, hai umat yang percaya kepadaku, jangan takut. Bapak Ibu Saudaraku, Yosua mendapatkan sebuah mandat. Yosua mendapatkan sebuah tugas. Di dalam masa-masa sulit, bahkan usianya yang masih muda, yang memimpin orang-orang yang lebih senior, yang memimpin orang-orang yang lebih banyak berpengalaman. Tapi kenyataannya Yosua lah yang dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Sedangkan Musa saja memimpin bangsa Israel, terkadang dia harus makan hati. Karena bangsa ini bangsa yang ngeyel, bangsa ini bangsa yang keras kepala, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Saya mau tanya kepada Anda, ada enggak jemaat Tuhan yang keras kepala? Adakah? Masa sih? Yang di rumah, saya mau tanya, adakah jemaat Tuhan yang keras kepala? Wih ada, kakek juga saya, ada rupanya. Ada enggak jemaat Tuhan yang tegar tengkuk? Banyak, waduh.
Serius nih. Jemaat yang di rumah, ada enggak jemaat yang tegar tengkuk? Hah? GB Karisma, jemaat GB Karisma, ada enggak orang jemaat yang tegar tengkuk? Apa? Oh Tuhan tolong. Saya berharap Anda yang tegar tengkuk, Anda yang keras kepala, Anda yang suka nolak firman Tuhan, Anda yang tidak belajar taat hari ini, saya mau katakan kepada Anda, jangan seperti bangsa Israel itu. Ketika mereka tegar tengkuk, ketika mereka keras kepala, ketika mereka mulai memberontak Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka membuat susah diri mereka sendiri. Percayalah Bapak Ibu, Yesus yang belajar taat, Yesus yang mau tinggal dalam hadirat itu, Yesus saudaraku yang memperkatakan firman Allah. Memang masa sulit dia lalui, tetapi dia mengalami kemenangan. Di antara kita pun mungkin mengalami kesulitan yang sangat mengerikan. Tapi saya mau katakan, kalau engkau belajar, saudaraku seperti Yesus yang belajar taat, tidak keras kepala, tidak tegar tengkuk, tidak memberontak, belajar untuk taat kepada firman, percayalah perjalanan hidupmu, hari-hari hidupmu akan terus mengalami janji, akan terus mengalami kemenangan, akan terus mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga yang kita rayakan pada saat Paskah ini. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih, Alkitab mencatat firman Allah berkata kepada Yosua yang belum berpengalaman atau yang belum banyak pengalamannya, dia berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Anda tidak pernah punya pengalaman menghadapi corona. Saya mau tanya, adakah orang yang punya pengalaman menghadapi corona? Dokter pun belum pernah menghadapi corona. Corona. Belum. Sama Yosua, dia belum punya pengalaman. Sama halnya kita. Kita saat ini sedang mengalami namanya peperangan, menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa-masa yang tidak seperti apa yang kau harapkan, masa-masa corona, yang dimana kita harus taat kepada pemerintah, kita tidak boleh sesuka kita hidup, mau kemana kita pergi, tidak bisa. Anda dan saya belum punya pengalaman menghadapi corona. Bapak Ibu, kita sedang berperang hari ini. Sebelum saya akhiri khotbah saya mau ingin sampaikan kepada Anda. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana belum masa sulit. Tapi percaya atau tidak, apa yang saya katakan ini, saudara yang kasih, akan terjadi namanya masa-masa di mana Anda dan saya, gereja-gereja Tuhan akan digiring kepada teknologi. Akan digiring kepada namanya Bapak Ibu saudara yang kasih, semuanya nanti akan mengarah kepada apa? Semua teknologi. Pergeseran ini akan terjadi. Ini kan baru tahap pembelajaran buat kita. Anda dan saya mau tidak mau, harus mau. Semua nanti gereja akan dirancang semuanya. Konsepnya apa? Teknologi. Semua ibadah-ibadah akan diarahkan mau tidak mau memakai sebuah peralatan kecanggihan teknologi itu. Semuanya akan dipermudah semuanya. Ini baru tahap pembelajaran. Ini baru Anda dan saya sedang mau dibiasakan. Makanya jangan terlena dalam masa corona ini. Jangan Anda mau terlena dengan live streaming ini Bapak Ibu sering kasih. Anda harus banyak doa Pak. Anda harus banyak menyatakan kuasa kepada Tuhan, minta kuasa kepada Tuhan, supaya Anda hari-harimu kuat menghadapi hidup ini. Kalau sudah semua gereja akan digiring kepada teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya akan dipermudah, bahkan mengarah kepada antikris 666. Makanya kita jangan Anda, Bapak Ibu, lengah dalam hal ini. Jangan Anda lengah dengan hal ini. Memang ini bukan masa-masa yang sangat mengerikan. Belum. Tapi puncak nanti yang mengerikan adalah
ketika Anda dan saya semuanya sudah dikonsep dengan teknologi, Anda akan dikasih barcode, Anda akan dikasih namanya chip 666. Mempermudah semua akses di hidup kepada antikris. Apapun yang kau lakukan nanti Bapak Ibu Saudaraku, semuanya akan terdeteksi. Mau sakit apapun Anda, dari chip itu akan ketahuan. Anda sedang flu, obatnya ini. Anda sedang kena diare, obatnya ini. Anda sedang kena corona, akan langsung terdeteksi siapa yang kena corona. Ini kan belum. Pemerintah sangat sulit. Tapi nanti ketika sudah semuanya untuk pasang chip Bapak Ibu, Anda mau sakit apa, pemerintah tidak akan pernah mengeluarkan dana besar karena sudah tahu siapa yang kena corona. Akan tinggal hanya diklik begini, akan terdeteksi semuanya. Singit, hitungan detik akan ketahuan siapa orang Indonesia yang kena corona. Akan ketahuan. Ini baru penyakit yang masih belum seberapa. Kata Alkitab Bapak Ibu, akan terjadi penyakit menular, penyakit yang mengerikan, penyakit sampah dan penyakit ini belum seberapa. Akan terjadi nanti kesulitan-kesulitan yang lain karena Alkitab sudah mencatat itu. Makanya pemerintah mau tidak mau harus mengikuti arus itu. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini kepada Anda? Supaya Anda jangan santai-santai. Supaya Anda jangan santai-santai. Anda banyak menemukan hadirat Tuhan. Anda banyak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Supaya hari-hari perjalananmu, kalau memang Tuhan izinkan engkau sampai kepada antikris itu, supaya engkau kuat. Supaya engkau kuat. Dan bertahan dengan keyakinanmu. Ini belum sulit, Pak. Makanya Allah berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hai jemaat Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada Anda semuanya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu menghadapi masa-masa sulit ini. Hai jemaat Tuhan, ke depannya hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Akan ada masa-masa sukar yang lebih sulit daripada corona ini. Kalau engkau baca kitab suci dan terus menerus sampai kepada nanti penggenapan antikris, itu akan terjadi masa-masa sulit. Maka Alkitab mencatat kepadamu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Untuk engkau mengalami kemenangan sampai kepada kematianmu, maka yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama tadi apa saya katakan? Belajar taat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tinggal dalam Kristus. Yang ketiga apa? Perkatakanlah firman Tuhan. Yang keempat, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya jangan takut. Perkatakan firman setiap hari. Perkatakan firman setiap hari. Sekalipun Bapak Ibu engkau mulai lemah atau engkau mengalami sakit, katakan, aku percaya bersama Yesus aku mengalami kesembuhan. Aku pasti sembuh, aku pasti Tuhan pulihkan. Kalau anakmu sakit engkau berkata, terus perkatakan, anakku disembuhkan Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan mengulurkan tangannya dengan kuasa bilur-bilurnya. Dia disembuhkan, pasti sembuh. Perkatakan setiap hari. Kalau sudah tidak ada lagi apa-apa di rumahmu, katakan firman Allah. Tuhan pasti cukupkan segala apa yang kau perlukan. Tuhan pasti cukupkan apa yang kau perlukan. Tuhan pasti cukupkan apa yang kau perlukan. Ketika kau duduk, ketika kau berjalan, ketika kau dimanapun kau berada, perkatakan firman Tuhan. Percayalah apa yang kau minta ketika kau tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan melakukannya kepadamu. Jangan suasana begini berkelahi. Suasana begini ribut. Suasana begini berdebat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Suasana begini hanya perkatakan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Perkatakan firman. Ketika Yesus dalam masa-masa sulit dalam pencobaan di padang gurun, apa yang akan dilakukan? Perkatakan firman. Hari ini Bapak Ibu, mungkin beras di rumahmu sudah tidak ada. Mungkin kau gesek rekeningmu, saldonya tidak bisa lagi ditarik.
Anda mungkin salah ingat. Kayaknya masih ada 700 di situ. Kau gesek-gesek Bapak Ibu. Oh, coba lagi. Salah ini. Mesin ATM ini. Dia gesek lagi. Nggak keluar-keluar. Dia pencet Bapak Ibu. Ternyata saldonya tinggal 70.000. Karena kalau 70.000 nggak bisa ditarik 50.000. Kan begitu. Kau marah sama mesin ATM. Kamu itu bohongin saya. Kenapa dia begitu? Karena sudah mulai koslet. Gara-gara corona. Banyak orang stres hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi dengarkan baik-baik. Sekalipun di rekeningmu sudah tidak bisa lagi ditarik. Perkatakan firman. Amin. Amin. Jadilah engkau yang selalu memperkatakan firman. Percayalah. Ketika Alkitab sudah mencatat. Ketika engkau tinggal dalam dia. Apa yang kau minta Tuhan akan cukupkan kepadamu. Amin. Sehari ini kau lihat anakmu mau minum susu. Saya mau katakan kepadamu. Perkatakan firman. Berlututlah kepadanya. Ya Aba, ya Bapa yang ku percaya. Yang dulu sekarang sampai selamanya tetap aku mengangkat tangan tanda berserah. Anakku menangis. Aku pun ikut menangis. Tapi aku percaya Engkau tidak akan pernah biarkan aku meminta-minta. Engkau akan cukupkan segala apa yang kuperlukan. Tepat pada waktunya pertolonganmu ajaib dalam hidupku. Perkatakan firman Allah. Percayalah berjuta cara Tuhan akan memberkatimu. Berjuta cara Tuhan akan menyatakan kuasanya kepadamu. Amin. Hari-hari ini jangan jadi pengemis. Tuhan sedang menyekolahkan engkau hari-hari ini. Jangan jadi peminta-minta. Perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah. Dalam rasa ketakutan untuk takut keluar rumah, perkatakan firman Allah. Tuhan, aku mau ke pasar. Tuhan, ini kebutuhan rumah sudah habis. Aku mau ke Indogrosir. Perkatakan firman Allah. Percayalah, ketika engkau perkatakan firman Allah, perlindungannya, penyertaannya sempurna atasmu. Jangan sampai kau takut keluar ke Indogrosir. Kau suruh juga Gojek online. Gojek online juga belum tentu steril. Perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau mengalami kemenangan, belajar taat. Yang kedua, tinggal dalam Kristus. Yang ketiga, perkatakan firman. Yang keempat, apa perkataan yang keempat? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya jangan takut. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Yesus. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Kami yakin kau hadir atas rumah tangga kami. Kami yakin kau hadir atas gerejamu. Kami yakin engkau hadir atas pribadi kami. Kami yakin Tuhan engkau hadir atas setiap keperluan kami. Kami yakin Tuhan engkau hadir atas setiap pergumulan kami Bapa. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Jesus. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin, percayalah kau hadir. Terima kuasanya pada pagi hari ini. Tuhan hadir atas hidupmu. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, percayalah Tuhan hadir atas rumah tangga. Percayalah Tuhan hadir atas kesehatan. Percayalah Tuhan hadir atas ekonomimu. Percayalah Tuhan hadir atas bisnismu. Percayalah Tuhan hadir atas setiap keluar masuk. Percayalah Tuhan hadir atas setiap pergumulanmu hari ini. Makanya ketika engkau menganggap pujian hari ini, biarkan Tuhan memproteksi hidupmu. Biarkan dia tinggal dalam hidupmu. Dan terima kuasa itu pada pagi hari ini, supaya engkau terus mengalami kemenangan dengan Tuhan.
Mari kita angkat sekali lagi pujian dari awal, Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Kami yakin sini. Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudaraku, perkatakan firman Allah. Katakan dalam dirimu, aku pasti menang menghadapi masa-masa corona ini. Katakan dengan iman, Tuhan, aku pasti menang menghadapi masa-masa sulit ini. Mungkin engkau dengar berita dari temanmu, sahabatmu. Mungkin makan pun mereka sudah susah, Bapak Ibu. Bangkitkan kembali iman mereka, perkatakan firman Allah. Kalau engkau yang mengalami kesusahan hari ini, kalau engkau yang mengalami kesulitan hari ini, kalau engkau merasa ketakutan hari ini, kalau engkau terlalu kuat, terlalu berlebihan hari ini, perkatakan firman, katakan aku pasti menang. Aku pasti bisa lewati masa-masa sulit ini. Kalau engkau sakit hari ini, katakan firman Tuhan, aku pasti sembuh. Tanganmu yang berlobang bangku menjamah hidupku yang sakit. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau masa-masa ekonomimu hari ini sulit, percayalah, ketika engkau tinggal dalam dia, engkau berkatakan firman, maka kita mencatat apa yang kau minta, dia akan memberikan kepadamu. Katakan, Tuhan, mau makan pun kami hari-hari ini susah. Tuhan, mau beli beras pun kami susah. Aku minta pertolongan-Mu Tuhan. Perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan itu. Percayalah, berjuta cara Tuhan akan kirimkan berkat. Percayalah, burung gagaknya Tuhan akan Tuhan kirimkan. Berjuta cara Tuhan akan memberkati. Engkau akan terheran-heran melihat campur tangan Tuhan. Engkau akan terheran-heran melihat pekerjaan Tuhan nyatakan kepadamu. Asalkan engkau tinggal, asalkan engkau bertahan, asalkan engkau memperkatakan firman Allah, asalkan engkau jangan takut dan bimbang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ucapkan dengan iman pada pagi hari ini. Karena Yesus sudah bangkit atas hidup. Dia sudah mengalami kemenangan dan kita pun mengalami kemenangan. Amin. Di sini kemenangan terjadi di
Dengan sini. nada lembut katakan sekali lagi, katakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari, biar engkau merasakan hadirat Allah itu. Kekuatan Tuhan mengalir atasmu. Aku berdoa dari tempat ini, ya Aba, ya Bapa, mengalirlah kuasa-Mu atas jemaat. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Cukupkanlah apa yang mereka perlukan, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami akan pasti mengalami kemenangan. Jesus, Engkau hadir atas kami Tuhan. Thank you Lord. Tiada basi, tiada mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan Terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pemulihan dan pemulihan terjadi. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas hidup kami semuanya. Kami mau belajar taat Bapa. Kami mau belajar tinggal dalam. Kami mau belajar perkataan firman Allah. Kami mau belajar untuk kami memberikan hidup kami, untuk menguatkan hati kami, agar kami tidak perlu takut menghadapi apapun. Karena ketika kami bersama Yesus, kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Bahkan yang mungkin memerlukan banyak hal Tuhan, hari ini cukupkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk.